Shalom, haleluya. Senang sekali jumpa sama kasih Tuhan. Double Great Harvest, I receive, and be blessed. Tahun penuaian besar ganda. Saya menerimanya, saya diberkati. Selamat hari Minggu, selamat datang seperti ibadah di Gereja Bethany Favor of God yang diberkati oleh Tuhan di seluruh keluarga kita yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, seperti firman Tuhan 1 Samuel pasal 19 ayat 12. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Amin. Tuhan ayat ini berbicara di 1 Samuel pasal 19. Bagaimana Daud dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri Saul untuk dibunuh. Karena Daud diurapi oleh Tuhan menjadi ganti Raja Saul. Tetapi apa yang terjadi? Saul itu sudah ditolak Tuhan. Tetapi Saul sadar bahwa dia harus melawan Daud. Tapi Daud sadar musuh dia bukan Saul. Dia tidak pernah menjamah orang diurapi oleh Tuhan. Saul tetap setia, Saul tetap taat akan Tuhan. Apalagi dia adalah mertuanya, meskipun roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Tetapi dia tetap raja, dia tidak mau mengusik hamba Tuhan yang Tuhan urapi. Sebab itu waktu Daud dikejar-kejar, dia sembunyi di rumahnya bersama istrinya itu Mikal, yang adalah anak daripada Saul. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, rumah itu dikepung. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan Daud selamat sekali lagi dari kejaran pembunuhan, kejaran dihancurkan oleh Saul dan tentara-tentaranya, yaitu lewat jendela di rumahnya. Kasih Tuhan, Anda tahu bahwa akhirnya Daud lari ke Rama dan ketemu Nabi Samuel. Kalau Anda baca 1 Samuel pasal 19. Lalu yang luar biasa, Saul mengutus rombongan pasukan ke Rama untuk menangkap Daud. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Samuel sedang bersama nabi-nabi melakukan sebuah ibadah. Maka Alkitab ngomong begini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sehingga mereka semua nabi-nabi itu penuh Roh Kudus. Ternyata kepenuhan Roh Kudus bukan terjadi di perjanjian baru saja. Tetapi nabi-nabi, orang-orang dipilih oleh Tuhan kepenuhan Roh Kudus. Daud ada di sana dan Daud ikut kepenuhan. Begitu dia dikepung dan ternyata juga orang-orang daripada Saul yang mau menangkap Daud. Maka masuk ketemu Nabi Samuel dan mereka akhirnya juga kepenuhan Roh Kudus. Sampai di rombongan kedua, rombongan ketiga, keempat, demikian juga. Dan akhirnya yang hebat, kalau ada 1 Samuel 19 ini, Saul pun datang ke sana bersama pasukannya dan Saul pun dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Peristiwa ini memberitahu kepada kita bahwa akan terjadi 2026 ini. Orang memusuhi Anda akan diubah oleh Tuhan. Orang yang selama ini membenci Anda akan diubah, terjadi pembalikan. Dan mereka akan dijamah oleh Tuhan dan percaya Yesus Kristus Tuhan. Dan terjadi kuasa mujizat Tuhan. Jangan takut orang yang menjelekkan Anda. Jangan takut orang yang memfitnah Anda. Bahkan ada orang yang merencanakan yang jahat. Tuhan akan mengubah seperti daripada kakak-kakak Yusuf. Waktu mereka-reka yang jahat, Tuhan mengubahnya jadi kebaikan. Dan Yusuf jadi Perdana Menteri. Yusuf tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau Anda mengalami the double great harvest, yang pertama, Anda jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni orang lain. Ampuni musuh orang berbuat tidak baik. Mereka itu perlu diselamatkan. Mereka perlu anugerah Tuhan. Yang kedua, kekasih Tuhan, Anda harus percaya Roh Kudus akan membela Anda. Roh Kudus akan mengurapi Anda. Akan terjadi pembalikan berkat Tuhan. Seperti Yesaya pasal 60. Maka kekayaan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan raja-raja datang pada terangmu. Dan kekayaan dari seberang laut akan datang pindah padamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang padamu. 2026 ini adalah global great harvest dalam segala bidang hidupmu. Keuangan, pekerjaan, rumah tanggamu. Si Tuhan, kalau Anda menyaksikan di belakang ini adalah gereja segala bangsa yang sedang diselesaikan. Kalau waktu kemarin minggu lalu kita menyaksikan bagian dalam, jendela dan tiang. Sekarang kita menyaksikan bagian depan. Kalau Anda lihat di depan adalah gereja segala bangsa setinggi 21 meter. Tukang sedang memblaster sebelah kiri, tapi ada tim yang sedang bekerja di sebelah tengah untuk pasang, yaitu desain gereja segala bangsa atau persis yang di tanah perjanjian di Yerusalem. Dan sedang dikerjakan, doakan supaya dalam sebulan, 2 bulan akan datang semua sudah bisa diselesaikan, dinikmati untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan seperti nama gereja ini adalah gereja segala bangsa. Bagi Anda yang mau ambil bagian untuk menabur bagi-bagi doa Kalimantan, ada 16 jendela yang berbentuk salib berikut ini. Dan ada mosaiknya, kemudian juga tiang 6 biji dan sudah banyak yang menaburnya.
Tetapi saya membutuhkan Anda kalau jendela 50 juta, satu jendela, dan tiang 25 juta. Bagi Anda yang mau ambil bagian, ada nama, ada ukiran nama plat yang akan dipasang. Dan saya percaya berkat Tuhan melimpah atas Anda. Sebagaimana cara untuk ambil bagian, bisa hubungi saya melalui nomor telepon saya. Nanti ada staf sekretariat yang Anda mau, hubungi saya selesai ibadah. Atau saudara-saudara bisa menghubungi call center. Berikutnya Anda bisa transfer langsung ke nomor rekening berikut ini. Saya tergerak, Pak Gembala, jendela, salib 50 juta. Kita gotong royong sama-sama. Anda bisa langsung transfer. Atau tiang 25 juta silakan. Atau Anda, Pak, saya bukan 50 atau 25 juta, tapi saya tergerak jumlah yang saya miliki. Silakan. Tidak ada paksaan. Berikut ini nomor rekeningnya dan juga ini call center. Bukti transfer bisa kau kirim, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Anda yang mau 50 juta untuk jendela dan juga tiang 25 juta, Anda bisa mau namanya ditulis, bisa kirim ke call center. Saya percaya Tuhan berkati kita berlimpah-limpah. Daud dibela oleh Tuhan. Saya percaya nama saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, keluarga Anda diberkati oleh Tuhan, kelebihan double kerendahan harus terjadi. Tuhan berkati Anda semua. Selamat hari Minggu. Selamat datang yang beribadah pada Anda semua. Shalom. Haleluya.